Juta hanya diberikan 10 juta saudara-saudara, dan kemudian apabila rakyat yang mendapatkan itu memberikan informasi terhadap semua pihak, maka diancam akan dipenjarakan saudara-saudara. Apakah itu tidak bentuk dari intimidasi? Apakah kita harus diam? Apakah kita harus seperti ini saja saudara-saudara? Oleh karena itu, mari kita tetap dengan berdiri teguh, kita aspirasikan, kita suarakan apa-apa yang telah menjadi tabu dari program-program yang bisa kita anggap ngawur, saudara-saudara. Ngawur apa tidak? Ngawur apa tidak? Jadi Bapak, intinya itu hidup kami sudah melarat, Pak. Hidup rakyat sudah melarat karena corona ini. Jadi mohon jangan dipertambah melaratnya. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah, tolong berikan. Jangan dipotong di tengah jalan begitu, Bapak. Jadi kami ini sebagai masyarakat bingung mau menganggap Bapak itu orang tua apa bukan. Jika Bapak tidak mampu mengawal bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat, Bapak. Jadi hidup sudah darat begini, malah ditambah beban begini lagi. Jadi apakah ini program yang seharusnya terjadi? Apakah ini tujuan prosedur yang dijalankan oleh pemerintah? Bung Karno telah berkata sedari dulu, Pak, bahwasanya bumi dan kekayaan seluruhnya di Indonesia ini adalah hak rakyat, Pak. Bukan hak pemerintah, hak rakyat. Siapapun yang ditujukan bantuan itu, maka seharusnya diberikan. Jadi mohon untuk kepada para peserta aksi, jangan sampai ada tindakan anarkis. Kita sampaikan kepada pemerintahan yang ada di Sampang ini bahwa kami adalah para pemuda yang mana sudah diramalkan dari dulu oleh Bung Karno bahwa pemuda itu adalah generasi yang mengubah bangsa untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita ini adalah rakyat, Pak, yang mana rakyat Sampang sendiri. Kami bukan peserta aksi bayaran yang di luar. Jadi mohon biar tidak ada miskomunikasi sedangkal pun, tolong berikan penjelasan sedetil-detilnya terkait kasus yang ada di lapangan yang mana sudah tidak sesuai dengan prosedur. Ini masyarakat, ini para pemuda-pemuda yang ada di Sampang merasa gelisah, merasa pilu melihat keadaan masyarakat yang dipermainkan oleh pemerintahan yang ada di Sampang. Setuju? Setuju? Maka kami tegaskan lagi, Pak, jika ini tidak ada artinya, jika suara kami tidak ada artinya, Pak, maka hanya ada satu kata dari kami: lawan! Lawan! Jadi saya masyarakat kepada atas nama pemuda dan juga masyarakat yang mana dalam hal ini kita mengkawal rumah tidak layak huni sebagai program bedah sosial. Yang kedua, terkait dengan ekonomi produktif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka kelompok usaha bersama atau disingkat dengan KUBER. Ini sudah memakan anggaran 1,8 M dan ini harus dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk RTLH ada 180 rumah yang sudah dibedah tapi tidak dijahit kembali.
ini perlu dipertanggungjawabkan. Maka untuk itu, yang pertama, untuk RTLH terindikasi ada pemotongan oleh pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga yang terjadi apa? Ada sebagian program rumah tidak layak huni ini mangkrak sampai sekarang. Bayangkan, itu anggaran 2019. Yang kedua, terkait dengan Kuba. Kuba ini sudah berjalan sejak 2019 kemarin anggarannya. Tetapi sampai 2020 ini masih banyak yang tidak bertuan, bahkan banyak yang tidak berwujud. Ini perlu minta klarifikasi kawan-kawan sekalian. Untuk itu kita simak bersama-sama klarifikasi yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Setuju kawan-kawan? Saudara-saudara sekalian, kita persilakan kepada Bapak Amiruddin selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari PBB yang kami apresiasi apa tuntutan adik-adik. Dan mudah-mudahan tuntutan adik-adik tidak sesuai yang tidak didapatkan. Kegiatan ini Bapak melalui proses seleksi tersebut sudah dimulai dari Kemensos, terus teman-teman dinas sosial, termasuk dari teman-teman kebetulan yang mendapatkan kegiatan itu di Kecamatan Pembantes, ada 2 desa, Tanpa dan Kolam, yang di Kecamatan Betung, Kecamatan Karangmengkel dan Betung. Masalah pemotongan, kami tidak sependapat dengan Bapak. Tolong dicek kembali, kami tidak main-main dengan anggaran rakyat kecil, apalagi rakyat miskin Bapak. Sebetulnya kami akan membantu, kami cuma ingin membantu melalui pikiran saja Bapak. Tunggu adabnya nanti kalau kita main-main dengan uangnya orang miskin Bapak, sudah kita tidak membantu, masih mau motong kegiatan tersebut. Dan uang tersebut Bapak bukan langsung jatuh ke kami, jatuh ke rekeningnya kelompok. Dan yang membelanjakan sendiri kelompok Bapak, bukan kami yang membelanjakan Bapak. Kami cuman pendamping, cuman memfasilitasi saja Bapak. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, gotong royong yang ada di masyarakat bisa terlaksana dengan dana yang Kuba, RTLH yang dana cuma 15 juta, namanya dari Kemensos, namanya Aladin. Yang harus diperbaiki itu Aladin, atap, lantai dan dinding Bapak. Dan kami sepersen pun tidak ada pemotongan sama sekali. Tolong tunjukkan Bapak ke adik-adik ini, kalau memang ada pemotongan, tolong kami laporkan Bapak, tolong kami kasih tahu Bapak, di mana letak pemotongannya. Kami akan tidak lanjuti Bapak. Kami tidak main-main dengan punyanya orang miskin Bapak. Kami akan terjungkal nantinya. Sekarang kita mendapatkan materi dari orang miskin, tapi akhirnya Bapak 1-2 bulan lagi akan terjungkal Bapak. Jangan main-main dengan punyanya orang miskin Bapak. Sekarang senang, besok-besok bisa hancur Bapak gara-gara orang miskin. Seharusnya orang miskin diayuni Bapak, sehingga masyarakat miskin bisa mandiri akhirnya Bapak, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada Kabupaten Sampang. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih Sekalian, kenapa kami sudah memberikan statement bahwa sudah terindikasi ada pemotongan di RTLH, rumah tidak layak huni dan termasuk Kuba? Karena pada saat ini kalau memang tidak ada pemotongan, ini seakan-akan kami dapat mengkalkulasi sesuai dengan anggaran yang 15 juta yang Bapak maksud. Tetapi ketika kami kalkulasi, ini tidak ada
tidak ada yang sampai mencapai anggaran 500 juta. Kemudian yang terjadi di bawah, banyak yang terbengkalai, banyak yang mangkrak, banyak yang membiayai sendiri tuan rumahnya. Ini lantas bagaimana? Apakah ini memang tidak ada SOP yang jelas yang mengatur tentang pelaksanaan RTLH itu, atau memang di sini tidak tahu dan main-main? Pendamping ada di sana, Pak, tetapi kami khawatir pendamping juga main mata dengan hak sepihak. Begitu. Kalau kami butuh bukti, Bapak butuh bukti bahwa terjadi indikasi pemotongan, kami akan buktikan, Pak. Tapi jangan, awas Bapak, jangan-jangan statement Bapak yang demikian ini akan menjerumuskan anak buah Bapak. Betul, rekan-rekan? Kami bisa membawa bukti, Pak. Jadi jangan segan-segan ketika kami diinginkan membawa bukti itu, kami akan memberikan secara validitas dan reliabilitas datanya. Begitu, demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak menginginkan terstruktur dan mencapai tujuan agar produktivitas perekonomian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar, terobosan-terobosan evaluasi yang dilakukan oleh pihaknya sosial itu harus ada dan ke bawah. Jangan hanya mendengar di sini. Makanya kami di sini turun lapangan untuk mengapa? Untuk menyambung lidah masyarakat yang sudah terzalimi. Betul tidak, rekan-rekan? Jadi bisa kami buktikan kalau memang demikian. Selanjutnya, karena datangnya untuk kelompok Bapak, dia belanja sendiri dan bangun sendiri. Kalau memang ada tambahan, namanya kelompok stimulan, Bapak. Kadang-kadang masyarakat itu menerima bantuan 15 juta, kalau dirasakan kadang-kadang contohnya hijau, Bapak, untuk kalau mana saya terlalu dari tengah, karena akan dipakai sendiri oleh mereka, Bapak. Karena Bapak stimulan, ya, sudah masyarakat itu akan membangun untuk ekonomi sendiri, sehingga masyarakat terkonsep meskipun tanggal 2 coba hijau kalau karena obat tersebut obat terbatas, Bapak. ini di depan umum, di depan publik. Bapak harus jujur. Ketika Bapak ini benar-benar tidak tahu, katakan tidak tahu. Tetapi ini benar fakta di lapangan yang kami bawa sampai di sini, Pak. Kenapa kami dengan beranggapan ada pemotongan? Karena yang pertama, SOP-nya tidak jelas. Ada yang hanya mendapatkan material. Bayangkan rekan-rekan sekalian, 15 juta hanya mendapatkan material, pasir, kawah dan semacamnya. Ketika dikalkulasi hanya mencapai 4 juta. Ada yang sebagian begitu. Ada yang mendapatkan uang. Ini uang 10 juta. Kamu kerjakan untuk rehab. Ada sebagian yang mendapat tekanan. Kamu harus sesuai dengan gambar. Uangnya ini. Ketika kurang, kamu bisa biaya sendiri. Itu ada, Pak, di bawah. Makanya dengan ini, besar harapan kami Bapak ini benar-benar menyerap aspirasi kami begitu. Kami ini masyarakat Banyuates dan Ompin khususnya yang memang mempunyai keluhan seperti itu. Pemanasan buang terik matahari ini sebagai tanda bahwa kita mengaspirasi, bahwa kita menyuarakan keluhan dari masyarakat bawah. Untuk itu kami sebagai closing statement dari gerakan kami ini, yang pertama, kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan. Sebelumnya, apakah Kepala Dinas Pendidikan siap untuk mendatangani MOU? Kepala Dinas Sosial. Ya, Kepala Dinas Sosial. Apakah Kepala Dinas Sosial ini siap untuk mendatangani MOU? Yang pertama, kami menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan memberi sosial, untuk memberikan punishment terhadap oknum pendamping bila mana ini terbukti bahwa dia sudah melakukan pemotongan. Siap, Bapak? Oke. Yang kedua, mengembalikan uang atas indikasi terjadinya pemotongan di lapangan. Siap, Bapak? Yang ketiga, membenahi KUBA yang telah menelan anggaran 1,8 M dan juga RTLH per rumah 15 juta.
apabila kemudian di lapangan benar-benar terjadi kekacauan. Siapa? Baik, tuntutan ini kami kasih deadline 3 hari, 3 kali 24 jam. Apabila tidak dipenuhi, maka terpaksa kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk itu, kita saksikan bersama-sama rekan-rekan sekalian bahwa Kementerian Sosial akan menandatangani MOU pada saat ini. Kita saksikan, siap?